Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyya fa innaha min dinikum amma ba'd. Al ummahat rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencatat kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan menjadi satu amalan kebaikan yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita semua di yaumil qiyamah kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita nikmat taufik dan nikmat hidayah, nikmat istiqomah, agar kita senantiasa dimudahkan di dalam beramal soleh. Allah mudahkan kita di dalam menuntut ilmu syar'i. Allah mudahkan pada kita untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari. Dan semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna jami'an fi hadhil muhadarah wa la'alakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-ummahat a'azani Allah wa ayyakunna jami'an bi'idnillahi ta'ala muhadaratuna fi hadzal yaum sanwasil ad-darsal awal min kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah al-Juz'i Tsani. Insyaallah di pertemuan kita hari ini kita akan kembali melanjutkan materi pelajaran pertama dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha pada jilid yang kedua. Alhamdulillah minal liqa'at al-madiyah laqad darasna khamsa qawaid al-lughatil arabiyyah. Alhamdulillah di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan 5 kaidah dari pelajaran yang pertama dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang kedua ini. Alhamdulillah di antara kaidah yang telah kita pelajari adalah di antaranya yang pertama yaitu tentang kaidah harfi inna, tentang kaidah penggunaan huruf inna. Kemudian al-qaidah tsaniyah, kaidah yang kedua yaitu adalah tentang kaidah tarkib jumlatin istifhamiyah. Kita membentuk satu kalimat pertanyaan dalam uslub bahasa Arab. Kemudian yang ketiga kita belajar tentang kaidah zu dan saudari-saudarinya. Kaidah penggunaan kata zu dan saudari-saudarinya.
Kemudian di kaidah yang keempat kita belajar tentang penggunaan kata la'alla. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya, di pertemuan kemarin kita menyelesaikan kaidah yang kelima, yaitu adalah tentang kaidah isim mankus, yang penulis berikan contoh dari isim mankus yang penulis sampaikan di sini adalah kata golin, yang muannasnya adalah ghaliyah. Di mana golin kata penulis adalah termaksud dari isim mankus secara asalnya dibaca dengan golion, kemudian dihapus ya-nya menjadi golin. Ketika dimuannaskan maka dimunculkan lagi ya-nya menjadi ghaliyatun. Nah, ini adalah contoh yang menunjukkan bahwasannya kata golin itu adalah salah satu dari isim mankus. Kemudian saya jelaskan kepada ummahat kapan ya itu dimunculkan dan kapan kata isim mankus ini harokatnya dimunculkan. Itu semua sudah saya sampaikan kepada ummahat di pertemuan sebelumnya. Oke, ulang. Kapan isim mankus itu ya-nya dihilangkan dan kapan dimunculkan, dan kapan dari isim mankus tersebut harokatnya dimunculkan dan kapan disembunyikan. Itu semuanya pembahasannya sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Ini alhamdulillah untuk ringkasan kaidahnya pun sudah saya berikan kepada umat sekalian yang bisa ummahat murojaah langsung melalui rekaman video ataupun melalui ringkasan kaidah yang telah ada di sisi ummahat sekalian. Sebelum kita memasuki kaidah yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu kaidah ke-6 tentang penggunaan kata mi'ah dan alfun, adat ma'dud dari kata mi'ah dan alfun. Ini adalah kaidah ke-6 atau kaidah terakhir yang akan kita pelajari dari pelajaran pertama ini. Maka sebelumnya seperti biasa kita akan bahas secara bersama-sama, secara singkat dari PR yang saya berikan kepada ummahat terkait dengan kaidah isim mankus. Kita akan bahas terlebih dahulu PR yang saya berikan kepada ummahat yang sudah dikumpulkan kepada saya, yang alhamdulillah masih sebagian besar jawabannya bagus, bahkan 3 untuk saat ini yang mendapatkan nilai 100. Di antaranya yang saya ingat yaitu masih Bu Anissa Farodia, Masya Allah. Kemudian Bu Cicik, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga Bu Gina, alhamdulillah, beliau juga dapat 100. Yang lainnya alhamdulillah ada beberapa yang bagus, dan masih ada sebagian dari ummahat yang mungkin jawabannya masih banyak yang salah. Ada yang sedikit salahnya, ada yang juga banyak sekali salahnya. Oleh karena itu kita akan bahas terlebih dahulu bagi umat yang sudah dapat nilai 100 barangkali bisa mendapat faidah ya, atau yang sudah baik nilainya, mungkin karena kesalahan dalam kurang teliti aja. Saya akan bahas karena ini berfaedah buat ummahat yang lainnya, dan tentunya insya Allah ummahat juga bisa mengambil faedah dari pembahasan ini ya, sebelum kita masuk ke kaidah yang ke-6. Jadi bagi yang sudah bisa, semoga bisa mengambil juga faedah dari pembahasan yang akan saya bahas dari pembahasan PR yang saya berikan kepada ummahat. Baik, soalnya adalah tarjim hadhil jumlah. Bagus. Tarjim hadhil jumlata bil lughatil arabiyyah. Terjemahkanlah kalimat berikut ini. Ini sebetulnya jangan pakai jumlah ya. Jumlah itu cuma satu. Jumal. Jumal jamaknya. Terjemahkanlah kalimat-kalimat ini bil lughatil arabiyyah dengan bahasa Arab, mura'iyan dengan memperhatikan kaidah ismi mankusin, kaidah isim mankus, wadbit kulla kalimatin bisyaklin kamilin. Dan kemudian berikanlah harokat pada setiap katanya dengan harokat yang sempurna. Langsung saja saya terjemahkan. Sesungguhnya ayahku seorang hakim di pengadilan ini. Lihat, kita buang dulu ya kata innanya, biar memudahkan ummahat dalam memahami pembahasan ini. Sesungguhnya itu adalah kata inna. Saya buang dulu innanya, karena dengan ada inna maka berubah hukum mubtada khobarnya. Kita buang innanya, maka kita lihat ayahku. Nah, ini abi adalah isim ma'rifat di awal kalimat ummahat. Berarti dia mubtada. Berarti kata abi itu adalah mubtada. Dia ma'rifat disandarkan pada dhamir saya, mubtada. Ayahku seorang hakim. Berarti hakim di sini adalah sebagai khobar, menjelaskan tentang profesi ayah saya. Ayah saya itu adalah hakim. Ayah saya itu bukan guru. Ayah saya itu bukan pedagang. Ayah saya bukan kepala sekolah. Ayah saya hakim. Berarti ini predikat atau dalam bahasa Arab khobarnya dari kata ayahku. Nah, oleh karena itu diingat ummahat.
ketika hakim ini sebagai khobar, maka khobar mufrad itu, ini kan khobar mufrad. Khobarnya cuma satu kata. Yang dengan satu kata maka kalimatnya sempurna. Berarti ini khobar, nah khobarnya satu kata. Nah khobar mufrad itu harus nakirah. Khobar mufrad itu harus nakirah. Sehingga kata hakim di sini ummahat harus nakirahkan. Hakim saya sudah berikan di bawahnya ada kosakatanya yang berkaitan dengan isim mankus. Bisa saya turunkan ke bawah biar nanti barangkali ada ummahat yang ikut serta di sini tapi belum dapat soalnya. Ini ada di bawahnya isim mankus al-qadi hakim, al-muhami pengacara, al-ghali mahal, ad-da'i itu da'i, al-wadi lembah, al-hadi pemberi petunjuk. Ini semua adalah contoh di antara contoh isim mankus. Yang akhirnya ya harokat sebelumnya kasrah. Baik hakim itu al-qadi. Nah, al-qadi di sini kita ingin nakirahkan. Nah, ingat ummahat ketika isim mankus dalam keadaan nakirah, maka ya-nya dibuang. Jadilah seperti ini. Abi qadin. Terus marfu'nya domahnya mana Ustadz? Saya sudah sampaikan. Isim mankus kalau alif lamnya dibuang, ya-nya dibuang, maka jadi qadin, domahnya tersembunyi di atas ya yang dibuang. Karena orang Arab tuh susah kalau bilang qadiyun abis diyun, itu nggak bisa orang Arab, susah. Susah kalau mereka bilang abis kasroh, yu-nya domah, qadiyun. Makanya sama mereka dibuang. Jadi biar mudah dibaca. Jadilah qadin. Memang begitu kaidahnya untuk isim mankus. Abi qadin, bagian masih ada yang jawab qadiyun ya, berarti kemarin kurang perhatikan. Perhatikan yang jawab qadiyun salah. Qadin yang pakai alif lam lebih salah lagi ya. Kenapa? Karena khobar itu nggak boleh ma'rifat. Khobar mufrad tidak ma'rifat. Abi qadin fi pengadilan ini. Boleh langsung aja nggak pakai hadihi, langsung fil mahkamati boleh, atau yang menggunakan hadihi lebih baik ya, karena untuk menunjukkan badal. Jelas alif lamnya ini bukan itu. Fi hadhil mahkamati. Ini jawabannya. Kemudian kita masukkan kata inna sesungguhnya. Maka nanti mubtada tentu saja akan berubah menjadi isim inna. Qadin nanti jadi khobar inna. Fi hadhil mahkamah. Ini hanya keterangan tempat dikenal dengan muta'alik. Sehingga jawabannya ketika dimasuki kata inna. Menjadilah kalimatnya inna abi qadin, tetap qadin. Abinya nggak kelihatan, mansubnya, fathahnya nggak kelihatan. Karena bersambung dengan ya mutakalim yang mengharuskan harokatnya menjadi kasrah. Karena ya mutakalim itu sukun. Nggak mungkin jadi inna abai, ya nggak ada abai. Nggak ada ya, inna abi qadin fi hadhil mahkamah. Perhatikan bagi yang jawabnya salah ya. Rokam isnan nomor 2. Sesungguhnya pengacara yang cerdas itu berkacamata kecil. Saya buat kembali tanpa pakai inna biar memudahkan. Pengacara yang cerdas itu. Pengacaranya di awal kalimat. Pengacara bahasa Arabnya yang ada di bawah muhami. Karena di awal kalimat maka kita berikan alif lam. Al-muhami itu pengacara. Al-muhami tidak pakai yu. Al-muhami tidak. Al-muhami tidak boleh diberikan harokat. Karena saya bilang tadi, kaidahnya kalau sebelumnya kasrah, kemudian setelahnya ya-nya domah, itu orang Arab susah. Makanya tidak diberikan harokat. Sehingga nanti dibilangnya al-muhami, terus domahnya mana? Jawabannya, domahnya muqaddaratun alal ya. Dia tersembunyi di atas ya. Kenapa? Lissiqal namanya. Lissiqal. Apa siqal? Karena berat diucapkan. Oleh karena itu nggak boleh kita berikan domah. Al-muhami cerdas. Cerdas adalah sifat untuk pengacaranya. Karena dia sifat maka kita berikan zakinya juga alif lam. Karena sifat itu mengikuti yang disifati. Al-muhami az-zakiyu. Nah ini pakai ini Ustadz. Pakai apa namanya? Pakai domah. Yang sebelumnya muhami enggak. Memang saya sengaja berikan ini karena saya sudah sampaikan pada umat. Bahwasannya yang dimaksud dengan isim mankus itu adalah isim yang diakhiri oleh ya asli sebelumnya gitu ya kasrah.
Kalau misalnya ya-nya bertasydid seperti ini, berarti ini bukan isim mankus. Sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Dalam ringkasannya ada. Contohnya kata Misri, gitu kan? Misriyun, Indonesiun, misalnya. Itu boleh diberikan domah karena bertasydid dan mudah diucapkan. Az-zakiyu. Al-muhami az-zakiyu. Zu memiliki berkaca mata kecil, kita gunakan zu. Sebagian masih ada menggunakan allazi. Hati-hati. Ini nggak pakai allazi az-zaki. Kan kata sifat. Kata sifat tuh nggak butuh allazi. Langsung aja jadikan sifatnya menjadi bentuk na'at man'ud. Al-muhami az-zakiyu dzu nazaratin. Ya. Ini nazarahnya tidak pakai alif lam. Kenapa? Karena zu di sini kedudukannya sebagai khobar. Pengacara yang cerdas itu kenapa ya? Berkacamata kecil, gitu kan? Berarti ini khobar. Karena zu-nya khobar, maka kata setelah zu wajib nakirah. Al-muhami ad-dakiyu du nazaratin saghiratin. Hakada. Tinggal kita masukkan kata inna, maka jadilah kalimatnya inna mubtada menjadi isim inna, sehingga muhami wajib difathahkan. Innal muhamiya, munculkan iya-nya dengan fathah. Karena isim mankus kaidahnya, kalau sudah dalam posisi fathah, maka dimunculkan harokatnya. Innal muhamiya az-zakiyya. Ikutin sebelumnya. Muhamiya sebagai isim inna, az-zakiyya sebagai sifatnya. Innal muhamiya az-zakiyya, zu sebagai khobar inna, dzu nazaratin saghiratin. Sesungguhnya, artinya jadi tadi ya, seperti tadi di atas, sesungguhnya pengacara yang cerdas itu berkacamata kecil. Memiliki kacamata kecil, itu di sini maksudnya apa? Sifatnya orang tersebut berkacamata kecil. Dzu nazaratin, majrurnya bertanwin karena nggak ada alif lamnya. Saghiratin, sifat dari nazarahnya. Du nazaratin saghiratin. Begini umahan. Nanti semakin lama kalimatnya semakin panjang umahat. Makanya dimulai ya dari sini, diperhatikan lagi bagi yang salah. Nanti umat bisa lihat kalau semakin pelajaran 12, 13, apalagi pelajaran 17, 18, itu kalimatnya udah sangat bertingkat sekali. Maka mulai dari sini tuh harusnya sudah apa? Diperhatikan dengan baik umat ya, sehingga nanti insya Allah akan memudahkan umat ketika sudah belajar kalimat yang bertingkat, gabungan-gabungan. Jumlah ismiyah bergabung dengan jumlah fi'liyah, jumlah fi'liyah dengan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah jadi kalimat bergabung. Nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Kita bahas lagi kembali. Kemudian nomor 3, barangkali rumah di komplek ini mahal. Barangkali apa ya? Menggunakan kata apa ya? Barangkali di sini menunjukkan kita wajib menggunakan kata la'alla. Karena di antara makna la'alla itu adalah menunjukkan makna isfaq, kekhawatiran. Barangkali, jangan-jangan, yaitu la'alla di antara maknanya. Tidak hanya bermakna semoga saja. Berarti karena la'alla teman-temannya inna, kita nggak masukkan la'alla dulu biar gampang. Langsung aja. Ini yang selalu saya lihat ya, jawaban dari Ummahat. Jawab, dia nulisnya nggak pakai inna, nggak pakai la'alla dulu. Dibuat dulu seperti yang saya berikan contoh di sini. Mubtada khobar, baru kemudian dimasukin inna. Itu yang saya lihat tuh Bugina. Ya, rajin banget nulisnya 2 kali. Di bawahnya itu mubtada khobar, baru kemudian dikasih. Dan alhamdulillah saya lihat hasilnya dari Bugina, sama awalnya kurang baik, lama-lama semakin bagus. Bahkan kemarin alhamdulillah beliau dapat 100 ya. Nah, di sini kita akan jawab, barangkali rumah di komplek ini mahal. Kita jawab, rumah di komplek ini. Rumahnya di awal kalimat. Berarti kita berikan alif lam, al-baitu. Di komplek ini, fil hayy. Nah, ini kan takutnya jadi khobar nih. Al-baitu fil hayy. Rumah itu di komplek ini. Atau kalau mau lebih jelas pakai badal ya. Fi hadal hayy. Ini boleh. Kalau mau lebih jelas alif lamnya ini adalah menunjukkan ini bukan itu. Al-baitu fi hadal hayy. Karena ini takut jadi khobar, maka alangkah baiknya, walaupun ini boleh ya, seperti ini boleh. Tapi langkah baiknya, lebih baik lagi sebagaimana jawab dengan al-baitul ladzi fi hadzal hayy, biar fi hadzal hayy enggak jadi khobar sibul jumlah.
Rumah yang di komplek ini, kenapa belum ada khobarnya? Mahal. Karena mahalnya sebagai khobar, dia kan yang menyempurnakan kalimat. Mahal itu apa ya? Mahal bahasa Arabnya al-ghali, begitu. Karena khobarnya mufrad dan harus nakirah, maka ingat, tak kali dinakirahkan, kata ghali menjadi ghalin, dihilangkan. Al-baitul ladhi fi hadzal hayyi ghalin, begitu. Kemudian kita masukkan kata inna, maka jadilah kalimatnya innal baital ladzi fi hadzal hayyi golin, gitu ya. Al baitunya jadi al baita karena sebagai isim inna. Ini jawabannya. Raqam arba'ah nomor 4, apakah kamu seorang dai wahai Aminah? Baik Umahat, ini adalah kalimat tanya Umahat. Kita sudah belajar bahwasannya kalau bentuk kalimat tanya, maka alangkah baiknya kita membalik mubtada khobar yang asalnya mubtada di depan jadi di belakang, khobarnya di belakang jadi di depan. Tapi sebagian umat yang jawab tidak dibalik, nggak apa-apa. Yang penting benar jawabannya. Karena memang saya bilang itu hanya lebih baiknya saja. Lebih baik dibalik. Kalau nggak dibalik masih benar jawabannya. Contoh saya buat yang nggak dibalik terlebih dahulu ya. Apakah itu pakai A? Saya nggak pakai A dulu. Langsung aja kita buat mubtada khobar. Kamu seorang dai. Kamu seorang dai Aminah. Aminah perempuan. Maka kamunya kita jawab dengan anti. Anti kamu perempuan. Di awal kalimat berarti dia mubtada. Kamu seorang dai. Kamu itu siapa sih? Kamu dokter kah? Kamu itu guru kah? Kamu itu pelajar kah? Oh, kamu itu dai. Berarti dai di sini sebagai khobar. Kamu adalah dai. Kamu bukan pelajar. Kamu bukan guru. Berarti dai itu yang menjelaskan dan menyempurnakan kalimat kamu. Kamu itu adalah dai. Nah, karena dai adalah khobar, maka ingat khobar itu nakirah. Sehingga kita jawab anti da'iyatun ya Aminah. Karena asalnya da'i ya. Da'i, ad-da'i begitu. Dihilangkan alif lamnya karena dia nakirah. Maka asalnya kalau dia muzakkar da'in gitu. Sama seperti ghalin karena dia isi mankus. Tapi karena da'innya mu'annas, maka dimunculkan lagi ya-nya. Sehingga jadilah dia anti da'iyatun. Anti da'iyatun ya Aminah. Kamu adalah da'i wahai Aminah. Kita buat pertanyaan. Tambahkan A di depannya. A anti da'iyatun ya Aminah. Boleh seperti ini. Tapi yang lebih baik adalah dibalik. Ada'iyatun anti ya Aminah. Ada ayatun anti ya Aminah. Ini pernah kita bahas ya pada kaidah kedua dalam pelajaran yang pertama ini. Ketika kita ingin membuat kalimat tanya, maka memang ada yang lebih baik, yaitu apa? Mubtadanya jadi dibalik ditaruh belakang, antinya mubtada, daiyahnya menjadi di belakang. Apa? Daiyahnya khobar menjadi di depan. Tapi yang menjawab dengan anti daiyah tidak dibalik ini dibolehkan karena memang tidak salah. Hanya ini masalah yang lebih baik mana aja, gitu aja. Kalau nggak dibalik pun nggak apa-apa ya. Saya bilang boleh nih dua-duanya. Yang ini juga boleh, yang kedua boleh. Cuma kalau ditanya mana Ustadz yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah yang kedua. Itu aja. Karena lebih memberikan makna penekanan. Baik, kemudian kita masuk ke raqam khamsah nomor 5. Sesungguhnya di lembah ini ada pemberi petunjuk yang adil. Kita buang dulu sesungguhnya, yaitu dengan menggunakan kata inna, sehingga kita buat di lembah ini. Di lembah ini, lembah itu al-wadi. Kita buat fi hadzal wadi. Karena wadinya pakai alif lam, maka kita munculkan ya-nya. Fi hadzal wadi. Di lembah ini si mankus. Ustaz, boleh nggak pakai hada? Saya bilang selalu ya, seulang-ulang ini boleh. Karena alif lam ini sudah mengandung ini dan itu. Cuma untuk mempertegas saja, ini bukan itu, maka boleh tambahkan dengan hada. Fi hadzal wadi, di lembah ini ada pemberi petunjuk yang adil. Nah, umat, fi hadzal wadi di sini di awal kalimat bentuknya jar majrur. Berarti ini adalah syibhul jumlah. Kalau syibhul jumlah di awal, pastikan ini khobar. Bukan mubtada. Khobar syibhul jumlah.
Karena mubtada nggak mungkin bentuknya jar majrur. Khobar berarti pemberi petunjuk itu adalah sebagai mubtadanya. Fi hadzal wadi pemberi petunjuk. Nah, mubtada ditaruh belakang karena di sini maknanya umum, pemberi petunjuk yang adil bukan pemberi petunjuk yang adil itu yang orang dikenal. Maka alangkah baiknya ummahat gunakan mubtada di akhirnya dalam keadaan nakirah. Maka pemberi petunjuknya umat bilang hadin adilun. Begitu ya. Fi hadzal wadi hadin adilun. Adilun sebagai naat dari hadin. Ustadz kok nggak kasro sih? Adilin kan hadinnya kasro juga. Saya bilang tadi ya, hadin ini asalnya hadiun, doma. Cuma domanya dibuang karena dia isim mankus. Ya-nya dan domanya dibuang jadi hadin. Maka untuk sifatnya ikutnya ke doma, ke marfu'nya. Bukan ngikutin kala isim mankus sudah dibuang ya-nya. Perhatikan di sini ya. Fi hadzal wadi hadin adilun. Di lembah ini ada pemberi petunjuk yang adil. Hadin di sini sebagai mubtada, adilun sebagai naat. Kemudian kita masukkan inna karena bermakna sesungguhnya. Maka ingat nanti mubtadanya menjadi mansub sehingga jadilah fi hadzal wadi. Hadin jadi isim inna, maaf, ada inna di depan. Inna itu di depan rumah ya. Inna masuk pada jumlah ismiyah ditaruh di awal, di depan. Jangan ditaruh di tengah, ada di bagian di tengah. Fi hadzal wadi inna hadiyan adilan. Enggak, bukan begitu. Inna fi hadzal wadi, inna ditaruh di depan. Sama dengan la'ala juga di depan. Inna fi hadzal wadi jadi khabar inna. Hadin yang mubtada menjadi isim inna. Karena isim inna maka tandanya mansub. Inna fi hadzal wadi hadiyan ya jadi mansub. Kalau sudah fathah maka dimunculkan lagi ya-nya. Inna fi hadzal wadi hadiyan adilan. Nah, dalam kalimat-kalimat yang ummahat buat ini semuanya tentang isim mankus ada semua di sini. Ada isim mankus yang jadi ya jadi muannas tambahin ya lagi. Ada yang dalam keadaan nakirah dihilangkan ya-nya. Ada yang dimunculkan lagi di sini karena sebagai isim inna. Ini biar mengingatkan ummahat dan sebagai pelengkap dari penjelasan yang saya sampaikan tentang kaidah isim mankus di pertemuan sebelumnya ya. Perhatikan di sini. Inna fi hadzal wadi hadiyan adilan. Muncul lagi ya-nya karena fathah. Kalau fathah muncul ya-nya. Sungguhnya di dalam lembah ini terdapat petunjuk yang adil. Orang pemberi petunjuk yang adil. Baik, yang keenam, di kelas ini terdapat 8 pelajar perempuan baru. Jawabannya fil fasli atau fi hadzal fasli juga boleh. Yang nggak pakai hadzal juga boleh ya, saya sampaikan boleh. Fi hadzal fasli ini khobar. Mana mubtadanya? 8 pelajar perempuan baru. Itu mubtadanya 8 pelajar. 8. Karena ini berkaitan dengan adat ma'dud 8 pelajar, maka kita lihat pelajarnya thalibah karena perempuan, maka angka yang kita gunakan muzakkar. Samani dimunculkan ya-nya karena dia isim mankus samani. Asalnya samaniyatun, dibuang tamar butonya jadi samani. Kok ada ya-nya Ustaz? Kan dia nakirah. Karena dia mau diidofahkan. Karena ya itu muncul kalau dalam keadaan fathah atau diidofahkan. Lihat ya. Fi hadzal fasli samani talibatin jududin atau boleh jadidatin. Silakan dipilih saja ya. Talibatin, jadidatin atau jududin. Baik, inilah ummahat ya. Talibatin nanti sebagai mudhof ilai, jadidatin naat dari kata talibatin, makanya dia sama-sama kasroh dan nakirah sama-sama dijamakkan. Samani sebagai mubtada yang diakhirkan fi hadzal fasli sebagai khobar syibhul jumlah. Baik, ini terkait dengan PR yang berkaitan dengan kaidah isim mankus yang saya sampaikan kepada ummahat di pertemuan berikut sebelumnya, sekaligus saya tambahkan di sini ya kalimatnya penggunaan kata inna, kemudian kaidah pembuatan kalimat tanya yang harus dibalik, kemudian ada kata la'alla, kemudian sekaligus di sini ada kata zu yang zu nazor. Sekaligus saya tambahkan di situ ya kaidah-kaidah yang sebelumnya telah dibahas, saya munculkan di sini sekaligus biar melengkapi pembahasan-pembahasan sebelumnya yang telah berlalu.
Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini, tafadhol. Kalau tidak, kita akan selesaikan di hari ini kaidah terakhir dari pelajaran yang pertama dari kitab dulu Sulughah pada jilid yang kedua insyaallah. Infadlik ya Ustaz, tanya. Silakan, Bu Linda Siregar. Ada contoh. Ini inna kitaban golian fil maktabati. Ya. Pertanyaan saya, inna kitaban dia kan sudah isim inna. Golian tamar butohnya hilang ya? Goliatan gitu bukan? Kalimatnya gimana? Inna Yang ada nasab. Contoh yang ada nasab. Inna kitaban golian. Pertanyaan Golian saya, kali. goliannya bukan Golian kali. Golian ya, Bu. yang Inna kitaban golian fi. saya itu mu'annas bukan goliannya. Kan dia mensifati kitab, Bu. Kitabnya kan muzakkar. Kalau kitabnya muzakkar berarti kan golinnya pakainya muzakkar. Oh, iya. Kalau pakai tamar buto beda sifat saya dong. Masa sifatnya mu'annas yang disifati muzakkar? Nggak boleh. Kalau dalam sifat harus sama. Asalnya dia golin, tapi dia dimunculkan lagi ya-nya. Kenapa? Karena isim mankus kalau dalam keadaan mansub dimunculkan lagi ya-nya, mansub tanwin, dimunculkan ya-nya, Bu. Golian begitu. Oh, bukan karena pakai inna dia jadi oh iya. Kok jadi makin bodoh jadi lama-lama ya Ustaz, maaf. Paham ya? Ya. Kan gini, Bu, kitaban sebagai isim inna. Isim innanya mansub kan ya, Bu ya? Asal kitabun, karena ada inna jadi kitaban. Gitu ya? Golian, naat dari kata kitab. Naat itu tugasnya apain? Mengikuti kata yang disifati. Kitabnya mansub berarti golinnya ikut mansub. Kitabnya muzakkar berarti golinnya muzakkar. Hanya saja kita munculkan lagi ya-nya di sini golian. Bukan kita bilang inna kitaban golin, tapi golian. Kok muncul lagi sih Ustaz ya-nya? Muncul karena isim mankus kalau dalam keadaan nakirah dan dia berharokat fathah tanwin, ya-nya dimunculkan. Begitu Ibu. Ya. Makasih Ustaz. Bingung ya, tadinya apa? Ya, barakallahu. Salah semua saya, maaf salah. Enggak apa-apa, Bu. Silakan. Barakallahu fi Bu Linda. Silakan, ada yang bertanya? Ya, tanya Ustaz. Silakan. Berarti kalau isim mankus itu yang ya-nya di belakang di terakhir itu sebelum ya itu kasrah Ustaz ya. Bisa dikeras lagi suaranya, Bu? Kurang jelas suaranya. Isim mankus itu kan ya huruf terakhirnya ya, sebelumnya kasrah. Kasrah. Nah, sekarang kalau nabi berarti kan apa? isim mankus. Kalau apa? Kalau nabi enggak. Nabi bukan isim mankus. Nabiyun. Apa itu? Bukan isim mankus. Kan ya-nya bertasydid. Nabiyun. Kalau yang bertasydid ya-nya itu bukan isim mankus. Kursiyun. Itu bukan isim mankus. Karena ya-nya tidak bertasydid. Iya, karena dia bertasydid. Karena ya-nya bukan ya asli, Bu. Kalau yang bertasydid dia bukan isim mankus. Isim mankus ya-nya dia asli tandanya sukun ya-nya. Sebelumnya kasrah. Oh iya, ya Ustaz. Syukran Ustaz. Iya, afwan. Barakallahu. Nabiyun bukan ya? Nabiyun, kursiyun. Ya, kemudian contoh lain misalnya misriyun, orang Mesir. Yang ya-nya bertasydid ini bukan isim mankus. Kalau zopiyun Ustaz, zopiyun yang artinya adalah rusak, isim mankus bukan. Kan ya-nya dia tidak bertasydid. Jawabannya bukan isim mankus karena isim mankus itu ya-nya tidak bertasydid, sukun dia akhirnya ya. Kemudian sebelumnya kasrah, zobiyun ba-nya sukun. Gitu ya. Jadi selama kalau kita dapatkan ada isim ya-nya bertasydid atau ya-nya nggak bertasydid tapi sebelumnya nggak kasrah, berarti itu bukan isim mankus. Isim mankus itu dikenal dengan ya asli itu tandanya nggak bertasydid dan kemudian sebelumnya harokatnya kasrah, itulah isim
mankus. Begitu Bu Ratna ya. Jadi ya kalau bukan kasrah sebelumnya itu bukan ya Ustadz ya? Bukan, kalau misalnya sebelumnya Ya. enggak kasroh berarti bukan. Ya. Ya Ustadz, ya Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Ketika umat mengenal, oh ini isim mankus, maka umat harus ingat kaidah isim mankus seperti tadi. Terkadang ya yang muncul, terkadang dibuang, terkadang harokatnya nggak kelihatan, terkadang ada. Tergantung dalam kondisi isim mankus di dalam kalimat. Nanti kalau lupa lagi, bagi umat semua bisa lihat ringkasan yang tertulis ya. Al-Lazi berarti Ustadz. Kapan harokatnya dimunculkan kembali. Begitu. Nah, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak, Nomor 3 juga. ya. Ustadz, nomor 3. Ina apa la'ala? Oh, la'ala Bu, maaf. La'ala ya. Maaf. Syukran Ibu. La'ala. Tapi intinya sama ya. Dia sama dengan inna, cuma salah ini aja. La'ala. La'ala al-baita. Betul Bu. Syukran. Ini salah tulis. La'ala al-baita. Barangkali rumah yang di komplek ini mahal. Sahih Bu ini. Syukran barakallahu fiik. Afwan Ustadz bertanya. Silakan Bu Yuni. Nomor 5 Ustadz. Nomor 5. Kan kalau sebelum memasukkan inna itu yang adilun itu Ustadz. Tulisannya kan lam ini ya domatain gitu Ustadz. Domatain Kemudian kalau dimasukkan inna itu tulisannya lam ada ininya ya Ustadz ya, lamnya berubah. Lamnya kan diberikan alif ya Bu, karena kan tanwin an, lan kan ini lam ya, asalnya lam. Ketika dia bertanwin an, artinya berfathah tanwin, maka kaidahnya setiap isim yang berfathah tanwin ditambahkan alif di akhirnya, kan begitu ya Bu Yuni. Berarti kalau kita tambahkan alif, berikan alif, set, jadi begitu deh lannya. Oh, jadi gantinya alif itu ya Ustadz ya dengan. Iya, karena ada alif. Lam alif. Lam alif. Nah Ustadz, jazakallah Lam alif, betul. Makanya namanya lam alif hamzah. Karena alif itu nggak bisa bersendiri-sendiri. Ya. Nah Ustadz. Yang lain? Ustadz. Afwan Ibu, barakallahu fiik. Cukup ya kalau begitu, alhamdulillah. Saya kira bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke kaidah yang terakhir, insyaallah, yang akan kita dapatkan dari latihan yang ke-12. Ini kaidah terakhir, menjadi kaidah penutup yang kita dapatkan dari pelajaran 1. Ini karena sudah jilid 2 memang begitu ya. Satu pelajaran bisa sampai 6 kaidah. Bahkan pelajaran 3 nanti satu pelajaran 9 kaidah yang didapatkan. Memang begitu untuk jilid 2, satu pelajaran bisa banyak kaidahnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah ke-6 yang akan kita dapatkan dari pelajaran yang pertama ini. Yang tepatnya ada di latihan yang ke-12. Bisa umat lihat? Latihannya adalah Iqra'il misalain. Kata penulis, Iqra', bacalah. Al-misalaini, 2 contoh. Summa, kemudian Iqra'il jumalal atiyata, bacalah kalimat-kalimat berikut. Ba'da dzalika, ba'da itu setelah itu. Ba'da itu ba'da setelah, dzalika itu ba'da dzalika setelah itu. Uktubha, tulislah ia. Hanya kembali kepada kalimat. Tulislah ia ma'a bersama kitabatil a'dadi, kitabati jadi majrur karena ada ma'a, bersama penulisan al-a'dadi, angka-angka, al-waridati yang disebutkan fiha di dalamnya, bil hurufi dengan huruf-huruf. Saya ulang, Iqra'il misalain, kata penulis, bacalah 2 contoh ini, 2 contoh yang penulis sampaikan. Summa qra'il jumalal atiyah, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut. Artinya setelah 2 soal ini akan ada kalimat-kalimat yang ummahat akan baca. Setelah dibaca, ba'da dzalika uktubha. Setelah itu silakan ditulis kembali kalimatnya. Ma'a kitabatil a'dadil waridah, dengan menulis angka-angka yang disebutkan fiha di dalam kalimat tersebut, bil hurufi dengan huruf. Artinya ketika umat sudah membaca dengan lisan, kalimat yang akan disediakan oleh penulis, setelahnya ummahat tulis lagi. Angka yang dituliskan dalam kalimat tersebut ditulis bukan dengan angka lagi, tapi ditulis dengan huruf. Karena kalau ditulis dengan angka lagi nanti namanya menyalin.
Nah, di sini dalam latihan ke-12, penulis akan menyampaikan kepada kita tentang kaidah penggunaan kata mi'ah. Mi'ah yang artinya 100, umat. Mi'ah. Mi'ah itu artinya 100. Dan kata alfun. Alfun yang artinya adalah 1000. Baik, sebelum melihat dua contoh ini dan juga latihannya seperti biasa ya, saya akan sampaikan dulu muqaddimah pendahuluan pada ummahat tentang kaidah ini mi'ah alfun. Baik, untuk lebih jelasnya langsung aja ya, saya lihat merujuk kepada ringkasan kaidah yang saya berikan pada ummahat yang sudah sampai ke ummahat sekalian. Di kaidah terakhir, lihat, perhatikan, dalam bahasa Indonesia kata alfun itu bermakna 1000, sedangkan kata mi'ah itu bermakna 100. Nah, ummahat, khusus untuk penulisan kata mi'ah, itu terdapat dua cara. Cara yang pertama, ummahat boleh menulis dengan tulisan kitabah misriyah, penulisan Mesir. Yaitu mi'ah ditulis seperti ini, mi'ah, pakai alif. Alifnya nggak dibaca. Mi'ah, begini. Mi'ah, huruf alif pada kata tersebut tidak dibaca. Sehingga kita bacanya mi'ah, bukan dibaca ma'ah. Tulisan seperti ini yang juga ummahat dapatkan di dalam Al-Quran. Mi'ah. Dan kitab-kitab yang ditulis pada tahun-tahun sebelumnya. Karena pada tahun-tahun sekarang, untuk zaman kita sekarang ini, kitab-kitab gundul, kitab-kitab bahasa Arab yang gundul, itu kebanyakan sudah berpindah ke kitabah yang kedua, yaitu kitabah Syamiyah. Ditulis dengan mi'ah tanpa alif. Mi'ah, begini. Tanpa alif. Nah, ini ya, di dalam kitab-kitab bahasa Arab yang diterbitkan pada abad ini ya, pada tahun-tahun sekarang, mi'ah, kata mi'ah itu sudah diganti penulisannya, bukan dengan alif lagi. Seperti biasanya, ma'ah kan takutnya baca ma'ah ya, mi'ah sudah seperti ini. Memang jadi pertanyaan, kenapa ya? Dulu mi'ah ditulis pakai alif, padahal alifnya nggak dibaca. Kenapa nggak langsung aja ditulis seperti sekarang ini, mi'ah seperti itu? Jawabannya adalah, karena dulu ummahat, kita ketahui bahwasanya dulu bahasa Arab itu belum ada, bukan tanda bacanya, bukan. Tanda baca memang belum ada. Bukan tanda baca, bahkan belum ada, yaitu titik dan juga hamzah dan sebagainya. Pada penulisan zaman dulu, di abad-abad sebelumnya, sebelum abad ketiga Hijriah, sebelum abad 3, penulisan Arab itu belum ada, sebelum abad 3, sebelum abad kedua, penulisan bahasa Arab itu belum ada titiknya, apalagi tanda bacanya. Bagaimana yang ummahat bisa tahu ya, kalau lihat mushaf dulu, mushaf Utsman yang ada sampai sekarang masih ada tuh, dimuseumkan. Kalau umat ke Madinah, kemudian ke Masjid Nabawi, kemudian ke bagian bawahnya itu nanti kan ada di sana ya, museum di sana tentang penjelasan tentang Al-Quran, bisa masuk di sana, masih ada di sana, dijaga. Penulisan dalam mushaf dan juga pada abad-abad sebelumnya itu Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada titiknya ya, tidak ada titiknya. Kalau ini kan ada, saya susah nih ngilangin titiknya, nggak bisa. Kecuali kalau saya tulis di papan tulis, saya tulis nggak ada titiknya. Titiknya nggak ada, apalagi hamzah. Hamzah yang begini nih, yang tanda ini nih. Yang tanda ini, yang di atasnya di bawah. Kalau di bawah pakai ini, kemudian pakai wawu, di atas wawu, di atas wawu begini, kemudian di atas ya yang begini. Ini hamzah yang begini tuh datangnya hamzah malah datangnya belakangan. Kalau titik mulai ada pada abad kedua, yang membuat titiknya itu adalah ketika itu Abul Aswad Ad-Duali rahimahullahu ta'ala. Ya, beliau memberikan titik itu untuk berikan harokat. Baru kemudian pada abad keduanya muncul ulama yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farahidi rahimahullahu ta'ala. Beliaulah yang mengganti nanti titiknya Abul Aswad Ad-Duali. Titiknya Abul Aswad Ad-Duali itu hanya untuk berikan harokat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang kita baca gini, titiknya bi ini buat kasroh. Kalau titiknya di atas berarti fathah, begitu. Itu pada zaman Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah ta'ala, beliau seorang kibarut tabi'in yang masih bertemu dengan sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau namanya kibarut tabi'in. Kenapa? Karena beliau bertemu dengan sahabat
sahabat yang beliau temukan adalah sahabat senior. Kalau ya kalau generasi yang bertemu dengan sahabatnya junior namanya sigorut tabi'in. Tabi'in itu ada dua, ada kibarut tabi'in, ada sigorut tabi'in. Orang yang datang setelahnya mengikuti tabi'in namanya tabi'ut tabi'in, begitu ya. Itu istilahnya. 3 generasi awal yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nasi qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum, yang mereka dikenal dengan salafus soleh. Mereka dikenal dengan apa? Salafus soleh. Sebaik-baik generasi kata Nabi adalah generasi aku, yaitu para sahabat. Kemudian yang datang setelahnya tabi'in yang bertemu dengan sahabat, dan yang datang setelahnya yaitu tabi'ut tabi'in, para tabi'ut yang bertemu dengan tabi'in yang bertemu dengan para sahabat. Nah, perhatikan di sini, untuk titik di sini pada zaman Abul Aswad Ad-Duali itu tidak menunjukkan pada ini. Kalau titik 1 ba. Kalau misalnya titiknya 2 berarti ta. Kalau titiknya 3 berarti sa. Bukan. Titiknya yang ada pada zaman Abul Aswad Ad-Duali adalah hanya untuk memberikan kalau taknya 2 berarti domah. Kalau titiknya 3 di atas berarti domah tanwin. Begitu, Mahat. Karena dulu kaum muslimin itu bisa menentukan ini ba atau ta, itu bisa gampang. Tapi mereka tidak pakai, akan tetapi banyak di antara mereka salah ketika menentukan harokatnya. Ini harokatnya domah atau fathah ya. Maka akan banyak riwayat Umar dapatkan dulu pada zaman Umar, bahkan paling banyak lagi pada zaman Ali, beberapa kaum muslimin yang mereka bukan asalnya dari Arab, ketika baca Quran yang mushafnya itu tidak diberikan perbedaan harokatnya ini apakah doma atau kasroh, ada di antara mereka salah dalam membaca harokat. Ketika baca salah harokat maka bisa salah arti. Makanya muncul Abul Aswad Ad-Duali memberikan titik untuk menunjukkan harokat. Tapi mereka masih bisa membedakan mana ta, mana sa, walaupun nggak ada titiknya. Mulailah pada zaman abad kedua, di zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, beliau melihat semakin mundur kaum muslimin. Mereka sudah tidak lagi bisa membedakan mana ba, mana ta, mana sa, begitu ya. Maka titiknya Abul Aswad Ad-Duali diganti oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau ganti dengan titiknya itu sebagai membedakan. Kalau titik 1 berarti ba. Kalau titiknya 2 berarti di atas ta. Kalau misalnya titiknya 3 di atas berarti sa. Kalau sin nggak ada titiknya sa. Kalau ada titiknya sya. Nah ini untuk membedakan bata, sa, ya begitu ya. Maka diberikan titik. Baru kemudian beliau memberikan mana alif yang pakai hamzah, mana yang enggak. Maka beliau berikan tanda hamzah itu dengan ini nih. Kepala hamzah begini. Hamzah begini. Kenapa hamzah beliau berikan begitu? Karena hamzah makhrajnya berdekatan dengan ain. Diambillah ain kan begini. Diambillah kepala ain. Kepala ain di atasnya nih. Maka dibacalah a, i, u. Karena hamzah makhrajnya berada di tenggorokan paling bawah. Ain di atasnya. Maka diambillah ra'sul ain. Ini hamzah. Nah hamzah ini baru ada pada abad kedua umahan. Sehingga perhatikan. Tak kala itu. Karena dulu dalam penulisan Al-Quran. Itu belum ada titik untuk membedakan apakah ini ba, ini ta, ini sa. Maka perhatikan ini, ketika mi'ah, kata mi'ah yang kita bahas di sini. Saya tulis begini, mi'ah, saya tulis pakai tulisan. Karena kalau saya pakai Word, pakai keyboard, pasti tulisnya pakai begini lagi. Mi'ah kalau saya tulis tidak pakai tanda hamzah, begini. Mi'ah, tapi nggak ada alifnya ya, saya tulis. Ya, perhatikan. Min, kemudian kasih nabroh, kemudian begini. Ini nggak ada titiknya, saya tulis begini. Nah, umahat, kalau seandainya mi'ah ditulis seperti ini, maka akan rancu orang yang membacanya. Nanti akan salah. Karena mirip bacanya seperti minhu. Ini nun, ini ha, minhu. Minhu. Nah, begitu. Karena takut terkecoh dengan minhu, tulisannya sama minhu, dengan mi'ah kalau misalnya ditulis begini dulu nggak ada tanda bacanya kan. Ini harokatnya aja nggak ada, titiknya juga nggak ada, hamzanya nggak ada. Jadi tadi saya back lagi. Begini. Nah, orang yang baca seperti ini bisa salah bacanya dengan minhu. Makalah dulu mi'ah itu ditulis dengan alif begini. Biar orang yang baca ketika mim ada alif, kemudian nggak diberikan hamzah dan tidak ada titik pada ta marbuthah, orang langsung bisa membaca, oh ini mi'ah. Kenapa? Karena mi'ah itu tandanya adalah pakai alif. Nah, karena Al-Quran itu ditulis sesuai dengan Rasmul Utsmani. Semua Quran ditulis dengan Rasmul Utsmani. Sesuai dengan penulisan yang telah ditetapkan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, maka sampai sekarang nggak boleh diubah. Ditulislah Al-Quran sampai sekarang mi'ahnya seperti ini.
pakai alif ya. Makanya kita nggak boleh bacanya ma'ah, nggak boleh mi'ah. Alhamdulillah sekarang sudah ada apa ya? Harokatnya dan sudah ada hamzanya. Kalau dulu walaupun nggak ada hamzah, nggak ada harokatnya, orang sudah bisa baca. Kenapa? Karena setelah mim ada alif itu bukan minhu tapi mi'ah. Nah, sebagai contoh nih saya lihat ya dalam Al-Qur'an, bisa umat lihat di layarnya masing-masing. Contoh dalam surat Al-Baqarah di sini ayat 258, umat bisa lihat. Famatahullahu mi'ata amin summa ba'asah. Lihat di sini pada kalimat mi'ah yang saya berikan kotak di sini, mi'ah. Lihat sampai sekarang tulisan masih begitu ya, karena Al-Qur'an nggak boleh diubah penulisannya. Nggak boleh. Kalau ada yang salah, perubahan harokat perubahan penulisannya tidak sama seperti penulisan yang ditetapkan pada zaman Utsman, maka Quran itu ditolak. Hanya harus sama. Mi'ah penulisannya begini, nggak ada di Al-Quran manapun cetakan Indonesia, mau cetakan Timur Tengah, sama. Dia ditulis seperti ini, tidak boleh dengan penulisan sekarang. Mi'ah, begini ya. Maka diberikan sukun di atasnya bulat, tandanya nggak dibaca kan dalam ilmu tajwid. Mi'ah dibacanya begitu. Mi'ah. Nah ini alif ini bukan asal-asalan ya. Kenapa sih repot-repot amat, gak usah pakai alif lah. Bukan, ini ada sejarahnya. Karena memang seperti itulah dulu ya ketika Al-Quran belum ditulis dengan harokat biar dimudahkan untuk bisa dibaca. Maka pada zaman Utsman bin Affan ditulislah kata mi'ah itu dengan tulisan seperti tadi yang saya sampaikan. Dengan apa? Dengan pakai alif. Nah oleh karena itulah, karena sekarang kita sudah ada harokat dan sudah ada tanda hamzah, boleh ummahat tulis dengan yang kedua ini nih ya. Lihat nih yang saya kotakan mi'ah dengan begini, nggak usah pakai alif. Tapi pakai hamzah, pakai titik 2 di ta marbutoh biar jelas ini dibaca mi'ah. Dan penulisan kitab-kitab sekarang inilah yang banyak, kitab-kitab pada abad inilah yang sekarang yang sudah banyak kata mi'ah itu sekarang nggak pakai lagi mi'ah pakai alif, nggak usah pakai gini lagi. Kebanyakan kitab-kitab bahkan hampir seluruh kitab sekarang nulis kata mi'ah ya begini, mi'ah. Kita juga sekarang nulis begini, mi'ah. Nggak usah lagi pakai alif. Tapi kalau mau pakai alif nggak apa-apa, karena memang ini asalnya ya. Tapi jangan lupa diberikan hamzah. Kalau nggak ada hamzahnya nanti salah. Mi'ah. Silakan tinggal dipilih saja untuk kata mi'ah. Ummahat bisa menulis dengan tulisan seperti dulu kitab Misri ya, mi'ah dengan alif, alif yang nggak dibaca, atau boleh ditulis dengan mi'ah tanpa alif. Nah ini asal muasal kenapa ada dua penulisan kata mi'ah. Biar ummahat tahu sejarahnya ya, begini. Mi'ah. Baik ummahat mata Allah Subhanahu wa taala. Setelah ummahat paham ini, mi'ah kenapa ditulis seperti ini, dan ummahat boleh memilih mana yang ummahat pilih, boleh mi'ah pakai alif dan mi'ah tidak pakai alif. Maka perhatikan, dalam kedua penulisan tersebut ada perbedaan kaidah. Apa itu? Lihat yang keduanya. Kalau ummahat menulis kata mi'ah dengan pakai alif, lihat mi'ah dengan pakai alif. Kalau mi'ah ini ummahat idhofahkan dengan kata yang lain, misal ummahat ingin bilang mi'ah ini kan 100 ummahat. 100. Kalau 200 tambahin alif dan nun. Mi'atani. Ini kalau ummahat pakai alif ya, mi'atani begini tulisannya. Kalau misalnya umat ini bilang 300, berarti kan 100-nya dari mudhof ilaih. Nah, kalau umat pakai mi'ahnya pakai alif, maka cara penulisannya begini. Salasu, mimnya gabung. Salasu dengan mim. Mi'ah. Gini gabung nih, salasu mi'ah. Tapi kalau umat pakai tulisan yang baru, yang saat ini, zaman sekarang ini, yang sudah tahu ya ada harokat dan tanda bacanya, maka cara penulisan salasumiyah dipisah. Salasumiyah. Kalau misalnya 400 arba. Karena mi'ah mu'annas, maka arba'nya pakai muzakkar. Arba'u gabung. Arba'u mi'ah. Gini nulisnya. Tapi kalau menggunakan yang mi'ah yang sekarang tidak pakai alif, maka dipisah. Mudhof ilaihnya. Arba'u mi'ah. Itu bedanya. Dan seterusnya ya, kalau 500 berarti khamsu mi'ah. Ini kaidahnya, kaidah imla'nya begini. Kalau pakai mi'ah yang sekarang, khamsu dipisah. Nah ini perbedaannya hanya ketika diidhofahkan saja. Ini kaidahnya berbeda ya, kaidah penulisan. Nah ini ummahat. Jadi kalau cuma mi'ah aja mah bebas. Ummahat mau pakai mi'ahnya pakai alif boleh, nggak pakai alif juga boleh. Tapi ketika diidhofahkan maka ada kaidah khusus ya untuk mi'ah yang pakai alif dan tidak. Kalau pakai alif ditulis bergabung, kalau tidak maka tidak usah digabungkan, salasu mi'ah begitu. Nah, makanya saya berikan contoh di sini yang sudah ditulis di sini dan membuat faedah buat ummahat ya, sudah di ummahat semua.
Kata mi'ah ketika didofahkan, maka contohnya kita batun misriyah salah sumi'ah 300 digabung. Kalau yang tulisan sekarang salah sumi'ah dipisah. Nah ini umahat kaidah dari penulisan kata mi'ah. Nah sekarang umat sudah mengenal sejarahnya kenapa mi'ah ditulis seperti itu. Dan bagaimana ketika umat tulis kata mi'ah bergabung. Sudah. Sekarang kita masuk ke kaidahnya umahat. Nah kaidah adat ma'dud. Nah umahat mata Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kata mi'ah 100 dan kata alfun 1000. Kaidah adat madudnya adalah kaidah yang paling mudah. Bahkan mudah sekali. Kenapa sih kok mudah Ustaz? Ya, karena kata alfun dan mi'ah itu nggak ada muzakkar muannasnya. Udah cuma satu bentuk. Mi'ah ya mi'ah. Alfun ya alfun. Nggak ada alfatun, nggak ada. Itu mah nanti jadi merek toko ya. Alfa. Nggak ada. Alfatun nggak, alfa nggak ada alfa. Alfun aja udah. Mi'ah juga mi'ah aja. Udah itu aja. Mi'ah sama alfun. Sehingga karena mi'ah dan alfun ini cuma satu kata. Hanya ini aja, mi'ah alfun. Tidak ada kata lain. Beda kan dengan samanin, dengan salasun 3. Kalau muannasnya salah satun. Begitu kan? 4. Arbaun. Kalau muannasnya arbaatun. Itu ada muzakkar muannas. Tapi mi'ah dan alfun nggak ada. Oleh karena itu, karena mi'ah dan alfun nggak ada, mu'azzakar dan mu'annas sudah seperti ini saja, sehingga pastikan adat dan ma'dud untuk kata mi'ah, maaf saya ulang, penggunaan adat angka untuk kata mi'ah dan alfun, baik itu ma'dudnya muzakkar atau ma'dudnya mu'annas ya sama. Kemudian ma'dud kata yang dibilangkan yang datang setelah kata mi'ah dan alfun nggak usah dijamakkan, hanya mufrad majrur. Baik, saya berikan contoh biar mudah. Umat ingin bilang 100 pelajar laki-laki. Maka umat bilang mi'atu tolibin. Udah nggak usah dijamakkan. Nggak usah repot-repot dijamakkan. Gampang banget ini. Paling gampang. Coba kalau 3. Kalau 3 kan kita mikir dulu. 3 pelajar. Oh pelajarnya laki-laki perempuan ya. Oh kalau laki-laki berarti salah satu. Kemudian pelajarnya harus dijamakkan dulu. Tulabin gitu kan. Kalau mi'ah mah enggak. Gampang banget. Umat tinggal bilang mi'atu tolibin. Tinggal dimufradkan, dikasrahkan jadi mudhof ilaih. Mi'atu tolibin. Kalau 100 pelajar perempuan, gampang. Mi'atu tolibatin. Begitu, sudah selesai. Kalau 100 tas ustadz, mi'atu hakibatin. Udah gitu aja. Nggak usah dijamakkan, tinggal dikasrahkan aja. Hakibatin. Kalau 100 rumah ustadz, mi'atu baitin. Gitu. Kalau misalnya 100 sekolah ustadz, mi'atu madrasatin. Udah gitu, gampang. Tidak usah dijamakkan mufrad dan majrur. Maka saya tulis di sini ya, ma'dud kata yang dibilangkan untuk kata mi'ah dan alfun, kaidahnya mufrad majrur. Tambahin satu lagi ya, nakirah. Jangan pakai alif lam. Mufrad majrur nakirah. Mi'ah talibin, mi'ah talibatin, mi'ah hakibah dan seterusnya. Baik, sebagaimana contohnya di sini, saya buat di sini ya, 100 pelajar laki-laki dan perempuan, mi'atu talibin. Kalau perempuannya, mi'atu talibatin. Alfun juga demikian, alfu talibin, alfu talibatin. Kalau 1000 sekolah, alfu madrasatin. 1000 rumah, alfu baitin. Begitu, Umahat. Gampang kan? Coba saya tanya sama Umahat. Umahat, bahasa Arabnya, apa nih? Bahasa Arabnya 100 mobil. Apa bahasa Arabnya? Mi'atu sayyarotin. Udah begitu. Mi'atu sayyarotin. Selesai. Ya kan? Lagi. 1000 mobil. Bahasa Arabnya apa? Alfu sayyarotin. Iya, alfu sayyarotin. 100 pulpen. Apa bahasa Arabnya? Mi'atu qalamin. Mi'atu qalamin. Udah nggak usah dijamakkan. Anjurkan aja. Mi'atu qalamin. 1000 buku. Alfu kitabin. Iya, alfu kitabin. 1000 pasien. 100 pasien. Pasien itu orang yang sakit ya. Pasien. mi'atu mariyadin. Iya, mi'atu mariyadin. Mi'atu mariyadin. Sahih, 1000 dokter laki-laki. 1000 dokter. Alfu tabibin. Gampang kan? Paling gampang ini alfu tabibin. Kita berharap semua adat ma'adat tuh begini ya, tapi ternyata enggak. Ya, ini paling gampang 100 ya. Ini kaidahnya begitu, Mahat. Ya.
Jadi sehingga dari sini Ummahat mendapatkan faidah ya tentang penggunaan kata mi'ah dan alfun. Dari sisi penggunaan adat ma'dud mudah, mi'ah dan alfun tidak ada muzakkar muannas. Mi'ah itu sudah muannas selamanya. Alfun ya muzakkar selamanya, nggak ada muannasnya. Mi'ah juga nggak ada muzakkarnya. Begitu ya. Dan untuk ma'dudnya mufrad majrur tinggal Ummahat kalau nulis kata mi'ah tinggal pilih mau pakai yang sekarang, tulisan sekarang dengan tidak pakai alif yang tadi saya sampaikan kitabah syamiyah, atau boleh seperti tulisan zaman dulu yang sampai sekarang termaktub dalam Al-Quran, mi'ah menggunakan alif. Nah itu Ummahat tentang kaidah muqaddimah berkaitan dengan kata mi'ah dan alfun. Barangkali kalau mau ada yang tanyakan silakan ditanyakan, kalau tidak maka kita akan langsung menjawab pelatihan terakhir yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Tafadhalna, barangkali ada yang bertanya tentang kaidah tadi mi'ah dan Kalau alfun. 1100 gimana Ustadz? Apa Bu? Kalau menyatakan jumlahnya 1100, 1100 gampang digabung alfu mi 1100. alfu Mi'at. alfu mi'ah Alfu mi'ah. Oh iya Ustadz. kan 1100 alfu mi'ah. Kalau bergabung begini, kalau yang dipisah 1.500 Ustaz. nah nanti itu Bu pembahasannya lain, beda nanti Oh pembahasannya. gitu. 101 102 120 Ibu kan baru belajar 1 sampai 10 kan langsung tiba-tiba 100.000. Nanti ada di pelajaran, nanti sabar. Sabar, ini Ya. aja nilai Ya. blok. Umar kan megang kitab Durus Sulgo gak sekarang? Megang gak di rumah? Megang di kitab Durus Sulgo gak? Yang Megang ya? Ada. Coba dibuka halaman 161. Silakan dibuka. Mi'atu itu tadi mu'annas ya Ustaz. Mi'atu Mu'annas. itu mu'annas. Kan data marbuto, mu'annas Ibu. Kalau alfun Sudah ada yang buka halaman 161 pelajaran 24? 106. Sudah. Lihat tuh. Belum. Siap-siap nanti pelajar 24 obat belajar adat ma'dud 1 sampai 1000 bahkan sampai puluhan ribu, ratusan ribu nanti disuruh bahas semua di sana. Dan semua masing-masing kaidahnya berbeda-beda. Oh, Makanya sabar dulu ya. Nanti saya kaidahnya beda-beda. Umat nanti akan sebutkan 1100 atau 1233 buku. 3400 nya bagaimana itu kaidahnya susah nanti. Nanti ada pembahasannya. Nanti insya oh Allah. iya. Maka sabar dulu ya. Ini baru alfun dan mi'ah. Itu aja dulu. Bertahap nanti umat. Ada lagi. Baik. Sekarang langsung aja kita akan bahas ya. Soal yang disampaikan penulis tentang mi'ah dan kata alfun dalam kalimat ini. Contohnya kata penulis, lihat mi'atu rojulin atau mi'atu imro'atin. Lihat nih contohnya. Ini seolah-olah penulis menjelaskan pada kita ya, kata mi'ah itu muzakkar dan muannasnya sama. Mi'atu rojulin, mi'atu imro'atin. Tidak ada perbedaan. 100 laki-laki, 100 perempuan. Alfu rojulin, alfu imro'atin. 1000 laki-laki, 1000 perempuan. Sama alfun juga. Baik ma'dudnya muzakkar atau muannas sama, pakainya hanya alfun. Cuma satu yang ingin saya tekankan pada Ummahat, ingat ya bahwasannya kata mi'ah dan alfun ini bisa jadi majrur kalau kemasukan bi ya. Bi. Bi. Nah, kalau ada angka itu pakai bi, itu berarti menunjukkan harga. Misal bi mi'ati, kita bilang mi'ati jadinya bi mi'ati gitu ya. Karena kan ada bi-nya, kasrah. Tapi yang terangnya mah jadi tetap rialin. Seharga 100 real gitu. Bi alfi, asalnya alfu kan ada bi jadi kasrah. Bi alfi dolarin, 1000 dolar. Maksudnya seharga 1000 dolar. Jadi kalau bi itu yang masuk pada angka menunjukkan makna harga, seharga 1000 dolar, seharga 100 real. Tapi ingat kalau ada huruf jar ya tetap jadi kasrah. Cuma kasrahnya nggak bertanwin karena dia sebagai mudof. Mudof nggak boleh bertanwin. Begitu ya, ini kaidah tentang mi'ah dan alfun. Langsung aja, silakan Ummahat membaca contoh kalimat yang sudah disediakan oleh penulis. Hanya ada 5 soal, maka mungkin ini hanya 5 Ummahat yang membaca ya. 5 Ummahat saja yang baca, ada 5 soal ya. Silakan dibaca kalimat ini dengan kaidah pengucapan kata alfun dan mi'ah yang benar, kemudian diartikan ya. Tafadhol, saya minta Bu Ninik coba dibaca Bu, raqam wahid. Rokom wahid. Ya. Hazat tilfazu
alfu riyalin. Ada bi-nya, ada bi-nya. Bi. Alfi. Hal hazat tilfazu bi alfi riyalin. Betul, itu dia. Hadat tilfazu bi alfi riyalin. Hadat tilfazu bi alfi riyal. Lihat nih, kasrah ya, karena ada bi. Tapi setelah kata alfu atau alfi, ya di sini selalu majrur karena sebagai mudhof ilaih dan dia bentuknya mufrad. Hadatil fazu bi alfi riyalin. Apa artinya, Bu? Televisi ini 1.000 rial. Ada seharga gitu Seharga. bi-nya. Seharga. Harga 1.000 rial. Ya, ingat tadi kalau ada bi menunjukkan harga ya. Televisi ini seharga 1.000 rial. Hadatil faz bi alfi rial. Televisi ini seharga 1.000 rial. Sahih, Bu Ninik, barakallahu fiik. Cukup. Kemudian saya minta selanjutnya Rokom Isnan, Bu Rahmi. Rokom Isnan, silakan Bu Rahmi. Rokom Isnan. Ya. Indi Alfi. alfun dolaron. Salah. Salah, Bu. Bacanya salah, ulang. Indi alfu. Alfu, Majrur. benar. Kan dia mudhof, nggak boleh kasih tanwin. Alfu, Dolarin. dolarin. Jangan lupa jadi kasroh ya, salah alfu. Indi alfu dolarin. Coba dibaca lagi, Bu. Sekali lagi, Bu Rahmi. Indi alfu dolarin. Nah, begitu. Indi alfu dolarin. Apa artinya, Bu? Saya mempunyai 1.000 dolar. Waduh, banyak juga ya, Bu ya. 1.000 dolar nih, Bu Rahmi. Amin, amin. Amin, Masya Allah. Indi alfu dolar. Ya, saya punya 1.000 dolar. Masya Allah. Sahih, Bu. Paham ya, Bu ya? Ini alfu nggak boleh tanwin karena mudhof, Bu. Dolarin majrur karena mudhof ilaih. Ya, barakallahu fiik, Bu Rahmi. Ahsanti. Baik, barakallah. Ya, selanjutnya Rokom Salasah nomor 3, silakan Bu Titut nomor 3, silakan Bu Salasah. Salasa fi hazal kitabi 100 ya Ustaz. Fi hazal kitabi mi'atu sofhatin. Iya, fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Betul, Ibu. Mi'atu safhatin. Mi'atunya di sini jangan Ibu kasrohkan ya, karena yang kemasukan huruf jar itu hanya kitabnya ini, fi hadzal kitabi. Khobar sibul jumlah di awal. Mi'ah sebagai mubtadanya. Fi hadzal kitabi mubtada dhammah mi'atu safhatin. Apa artinya, Bu Titut? Di dalam buku ini ada 100 Halaman. Apa? Safhah, tahu? Hah? baris ya, Halaman. Ustaz? Halaman. Halaman. Ini kosakata baru ya, halaman. Halaman. Safhah itu halaman, Bu. Ya. Ya. Tak pikir baris ya, Ustaz. Ya. Artinya dalam kitab ini ada 100 Halaman. halaman, betul. Halaman, ya halaman. Ya, safhah. Barakallahu fiik, Bu Titut. Ahsanti, cukup Ibu ya. Ya, Ustaz. Syukran. Fi hadzal kitabi mi'atu safhah. Baik, selanjutnya Rokom Arba'ah nomor 4. Silakan Bu Nina, Rokom Arba'ah. Tafadhol. Saya ya. Iya. Terus siapa lagi kalau bukan Ibu? Kan. Bikum hadhil hakibatu. Iya, betul. Bikam Iya. hadhil hakibatu. Hiya bimi'ati riyalin. Sahih. Hiya bimi'ati riyalin. Masya Allah. Sahih. Bikam hadhil hakibatu. Hiya bimi'ati riyalin. Ini bikam hadhil hakibatu jangan ti ya. Karena kan dia tidak kemasukan bi. Bikam hadhil hakibatu. Bi-nya masuk ke kam. Maka hakibahnya kita baca dengan dhammah. Karena asalnya hadhil hakibatu bikam.
Ini karena kalimat tanya maka dibalik. Khobarnya, khobar sibul jumlah ini ditaruh depan. Mubtadanya ini hadihi, hakibah sebagai badal dari hadihi ditaruh belakang. Mubtadanya di belakang karena kalimat tanya. Bikam hadil hakibatu, jadi tuhnya dibaca dhammah. Bikam hadil hakibatu hiya bimi'ati riyalin. Betul Ibu. Bisa dibaca kembali lagi Bu, silakan ulang. Bikam hazihil hakibatu Bagus. hiya bimi'ati riyalin. Sahih. Bikam hadil hakibatu hiya bimi'ati riyalin. Terjemahkan Ibu. Seharga berapa tas ini? Betul, ada bi berarti Iya. bermana harga, betul. Berapa harga tas ini atau seharga berapa tas ini, betul. Hiya bimi'ati riyalin, artinya? Dia seharga 100 rial. Iya, betul. Dia seharga 100 real. Masya Allah, syukron Bu Nina, barakallahu fiik Bu Nina. Taufik barakallah Ustaz, alhamdulillah. Rokom khamsah nomor 5, silakan. Rokom 5 Bu Rini, terakhir. Bu Rini ada? Baik, kalau nggak ada, Mubasmah. Silakan, Basmah dibaca rakam khamsah. Rakam hamsah. Ya. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibah. Ulang. Bakis. Fi hadhil kulliyati. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibun. Salah. Min Tolibin. talibin afan. Talibin, Fi- karena kan fi- kata mi'ah. Ulang lagi. Nah, Ustaz. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistanu Min Pakistan. min Pakistana Bagus, min Pakistana mamnu minas sorof, maju dengan fathah terus wa. wa mi'atu Bagus. talibin Bagus. min Indonesia. Bagus sekali. Wa mi'atu talibin min Indonesia. Betul, min Indonesia. Baik, silakan Ibu terjemahkan fi hadil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana. Di fakultas ini ada 100 pelajar dari Pakistan Bagus. dan 100 pelajar dari Indonesia. Itu dia. Di dalam fakultas ini ada 100 pelajar dari Pakistan dan 100 pelajar dari Indonesia. Sahih Bu Mubasmah, barakallahu fiik. Baik umat, ini contoh ya dari penggunaan kata mi'a dan alfun yang bisa kita dapatkan dalam bacaan ini. Kita baca sama-sama. Kemudian kita tutup dengan kesimpulan dari kosakata baru yang kita dapatkan dari pelajaran ini. Dengarkan dan ikuti ya. Wahid. Wahid. Hada tilfazu bi alfi riyalin. Hadza tilfazu bi alfin riyalin. Ingat ya, alfinya nggak boleh ditanwin bi alfi karena dia mudhof ya, bi alfi riyal. Baik, isnan. Indi alfu dolarin. Indi alfu Dolarin. Ya, alfu dolarin, alfu dibaca dengan tidak bertanwin karena mudhof. Saya punya 1.000 dolar. Salasah. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Fi hadzal kitabi mi'atu safhatin. Baik, arba'ah. Arba'ah. Bikam hadhil haqibatu. Bikam hadhil Batu. Hiya bimi'ati riyalin. Riyalin. Khamsah. Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min Pakistana wa mi'atu talibin min Indonesia.
Fi hadhil kulliyati mi'atu talibin min babasana mi'atin talibin min Indonesia. Min Indonesia tuh ya-nya sudah nggak pakai tasdid ya. Indonesia. Bukan Nisia. Indonesia. Bukan min Indonesia, bukan Indonesia. Kita bilang gitu. Indonesia. Iya betul, Indonesia, udah Indonesia biasa aja begitu. Kalau misalnya Indonesia nanti pakai tasdid jadi kebangsaan. Anak Indonesia. Itu berbangsa kendaraan. Anak Indonesia pakai tasdid. Saya itu orang Indonesia. Indonesia. Kalau tidak pakai tasdid berarti negara ya Indonesia. Indonesia udah biasa aja Indonesia. Nggak pakai sia, nggak ada gitu ya. Baik ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, inilah kaidah terakhir yang alhamdulillah kita bisa selesaikan di kesempatan siang hari ini berkaitan dengan kaidah alfun dan mi'ah dari sisi kaidah penulisan dan juga kaidah dalam penggunaannya di dalam kalimat, yaitu berkaitan dengan kaidah adat dan ma'dud dari kata mi'ah dan alfun. Dengan selesainya latihan ini, latihan mi'ah dan alfun, maka selesai pula lah pelajaran kita dari pelajaran yang pertama ini. Ada latihan terakhir yaitu kawin. Ini PR buat ummahat. Kawin itu bentuklah jumalan kalimat-kalimat musta'milan dengan menggunakan al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut ini. Kawin di sini bukan jodohkan, menggabungkan, nggak ada kaitannya kawin bahasa kita ya. Saya selalu ulang ini. Kawin artinya bentuklah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Nah, ummahat silakan jadikan kata-kata ini masing-masing satu kalimat berarti ya, bukan satu kalimat di dalamnya ada ini semua, enggak. Jadikan kata-kata ini menjadi satu kalimat sempurna. Silakan ummahat mengarang satu kalimat dengan kata zaki. Kalimat kedua mengarang dengan kata mi'ah. Kata kedua mengarang dengan kata mutazawij. Kalimat keempat mengarang dengan kata azab. Bujangan, belum menikah. Khulqun ya, kata kalimat kelima silakan dibuat dengan kata khuluk. Kalimat ke-6 dolar, kalimat ke-7 golin. Silakan buat kalimat dari kata-kata ini. Saya yakin kalimat umat beda-beda, makanya ini umat silakan kerjakan sendiri di rumah. Silakan buat mengarang ya, mengarang kalimat dengan kata ini. Nah, buat aja yang pendek-pendek nggak apa-apa, yang penting benar. Mau coba panjang juga tidak mengapa. Nanti kita akan lebih panjang lagi kalau kita belajar semakin jauh, nanti ada kalimat majemuk dan seterusnya. Baik ummahat mata Allah Subhanahu wa taala, ini saja dulu pembahasan kita hari ini. Ini terakhir buat PR untuk umat sekalian. Selesainya latihan ini yang menunjukkan selesai pula latihan dan juga kaidah-kaidah yang kita dapatkan dari pelajaran pertama ini. Kemudian penulis menyampaikan pada kita kesimpulan dari al-kalimatul jadidah, kosakata baru yang kita dapatkan dalam pelajaran ini. Di antaranya adalah kata zaki, jamaknya al-kiya, zaki pakai za bukan zai. Zaki. Al-kiya, pintar, cerdas. Kalau pakai zai, zaki, pakai zai, zaki itu artinya suci, orang yang suci. Ya, pakai za enggak, zaki itu pintar, cerdas. Ini harusnya goni ya, zamannya agnia. Cuma saya nggak tahu kenapa, padahal kita nggak dapatkan kata gobi kan? Ada nggak gobi di dalam kalimat? Nggak ada ya, kita dapatkan satu nggak ada. Tapi kalau di sini ada gobi ya, gobi. Nah, Nggak ada Ustaz. nggak ada kan? Ya nggak apa-apa lah. Buat tambahan kosakata aja. Gobi ini zamannya agbia itu bodoh. Dia lebih parah dari kata jahil. Kalau jahil itu bodoh, kalau gobi itu maaf ya, dongo, goblok. Nah itu gobi. Maaf, ini ungkapannya. Begitu memang artinya. Makanya jarang pakai ini. Kalau jahil kan bodoh ya. Gobi itu lebih kasar dikit lah bahasa Arabnya. Gobi. Ya ini maaf bahasa kitanya di atas goblok ya, tolol. Nah itu gobi. Ya. Ini istilahnya begitu. Ya gobi. Kalau jahil bodoh kan lebih halus ya. Kalau gobi dia lebih kasar. Ya goblok, tolol. Nah itu gobi ya. Maaf. Ini saya ucapkan begitu. Nah, itu perbedaan gobi dan jahil. Kemudian khulukun jamaknya akhlak. Akhlak kok. Ya, akhlak artinya akhlak. Khuluk, akhlak, jamaknya akhlak. Ya, kemudian mi'ah 100, alfun 1000, rubiyah jamaknya rubiyat. Ini rupiah untuk mata uang India atau bisa rupiah untuk mata uang kita. Ini sama.
Mutazawijun, orang yang sudah menikah, married. Azabun, jamannya azab. Ya, azab pakai za ya, azab. Artinya bujangan. Jangan pakai za. Kalau pakai za, adab, siksa artinya. Sudah bujangan, tersiksa lagi, adab. Waduh. Ini salah. Pakai zai, azab. Bujangan. Ya, ini udah 2 kali. Jatuh ke tangga lagi. Salah sama. Adab, azab pakai zai. Yahudi, jamannya Yahudun. Yahudiyun, jamannya Yahudun. Orang-orang Yahudi. Mu'jam, jamannya ma'ajim, kamus. Dolar, jamannya dolarat, dolar. Sofhah, jamannya sofahat. Ya, sofhah, sofahat, halaman. Hilang suaranya. Ya, halaman. Najihun, jamannya najihuna. Kalau kami, nahnu najihuna. Ana najihun. Lulus, sukses tuh najih. Sukses, lulus, dan sebagainya. Golin artinya mahal. Ini isim mankus ya. Bisa berubah-ubah ini ya. Goliatun, al-goli, dan seterusnya. Kumun jamaknya adalah akmam, yaitu lengan baju ya. Kumun atau akman. Bagaimana alhamdulillah ini beberapa kosakata baru yang kita dapatkan dan 6 kaidah dari pelajaran pertama telah kita sama-sama pelajari. Insya Allah mudah-mudahan kalau Allah mudahkan kita lagi di pertemuan berikutnya di pekan depan kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua ya dari kitab Durusul Lugah ini. Tentunya kaidah kedua pelajaran kedua kita akan mendapatkan kaidah baru ya bismillah. Apa ya kaidahnya kira-kira? Mau tahu jawabannya? Jawabannya ada di pertemuan pekan depan insya Allah. Ya, semoga semuanya senantiasa ditetapkan oleh Allah istiqomah dan kemudahan dalam belajar ilmu bahasa Arab. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada umat sekalian kemudahan di dalam menggapai ilmu bahasa Arab yang umat sedang pelajari dan semoga ilmu yang umat dapat senantiasa Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk umat sekalian di dunia dan di akhirat. Dan semoga setiap kegiatan menuntut ilmu yang kita lakukan Allah catat menjadi satu aktivitas yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan semua langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja umat. Mohon maaf bagi umat yang hari ini tidak saya sebutkan namanya untuk menjawab soal karena memang soalnya sedikit ya dan waktu kita juga yang terbatas. Demikian saja dulu dari saya. Semua yang benar dari Allah, yang salah dari anak pribadi. Ana aqulu lakunna jami'an jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Wa akhtatim bi du'ai kafaratul majlis. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Sampai ketemu lagi di pekan depan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakallahu wa barakallahu fikum jami'an.